Yuk, balik lagi sama gue Kyo Reme. Jadi di video kali ini gue mau bikin podcast dan gue belum pernah face reveal ya sebelumnya. Padahal gue udah bilang kalau subscriber gue udah 1000 gue bakalan face reveal. Jadi sekarang adalah kesempatan gue untuk face reveal dan gue ditemenin sama dua orang yang biasanya ikutin di podcast gue. Jadi kalau kalian belum pernah ngeliat mereka, silahkan perkenalkan diri dari angkatan dulu deh. Aku Dila. Yang ini? Udah muka lu begitu anjir. Evan. Oke, ini Evan ya, ini Evan. Iya. Ini Dila yang biasanya ada di podcast pelacur gua atau pelapan curhat. Oke, jadi gue sekalian sebelum kita bikin podcast ini mungkin banyak yang bertanya ya dari kalian, banyak yang nanya. Kenapa bang kok jarang on, jarang ini? Jadi insya Allah kalau misal semuanya emang berhasil, gue minta doanya juga sama kalian. Tanggal 2 nanti gue bakalan secara resmi menikah ya. Gitu. Sama kita berdua. Serem. Jadi dia suami gue, dia istri gue. Jadi gue di rumah, dia ngurusin rumah, dia kerja, dia cari duit gitu. Ada leha-leha gitu. Iya, gue ya gitu. Oke. Jadi paling ya gue minta doanya aja dan di sini gue ada keresahan seperti biasa ya. Jadi pelacur itu kenapa ada pelacur itu karena kita memang ada sebuah keresahan ya dari gue sendiri sebenarnya. Jadi gini, topik kita pelacur hari ini tuh adalah pesta pernikahan itu perlu nggak sih? Perlu. Gitu. Gue langsung jawab gitu. Sabar, Perlu. pelan-pelan. Dari segini dulu. Mulai dari siapa dulu nih yang mau kasih jawaban? Yang cewek dulu aja lah. Yang cewek dulu, oke. Menurut lu gimana? Perlu. Kenapa tuh? Sekali seumur hidup, ya kan? Kan bisa 2 kali. Iya. Oh, lu mau 2 kali? Vicky Prasetya Oh. 19 kali kan? Iya, 20 kali ada ini. Iya. Iya. Ya oke, kan bagi cowoknya, tapi bagi ceweknya kan sekali seumur hidup. Maksudnya gue sebagai cewek. Marina Octavian? Iya, gue sebagai Iya, tapi gue sebagai cewek pengennya sekali aja kan. Maksudnya sebisa mungkin kan jangan sampai berkali-kali. Berarti kan iya, gue menganggapnya adalah sekali seumur hidup. Jadi kayak nggak ada salahnya kayak apa ya? Kan tuh nikah itu sebenarnya kan ada pesta untuk semua orang yang diundang itu biar tahu gitu loh. Oh ini ada gue nikah nih gitu, kita ngasih tahu terus jadi sombong ya? kita bukan Gue sombong. nikah nih, sini lu lihat nih gue nikah gitu. Kabur. Iya kan? Kenapa lu jadi sombong anjir? Bukan takabur, jadi lebih ke apa ya, kayak ngasih tahu dan membawa kebahagiaan bersama gitu. Jadi kan kayak bagi gue nikah itu kan kayak suatu momen bahagia ya kan. Gue ngabarin ke teman-teman atau keluarga gitu kan untuk datang menghadiri sama-sama kita berbahagia. Jadi kayak membawa kebahagiaan bersama gitu. Jadi Ya, kayak tapi perlu kalau dipestain bagi gue ya. Tapi lu tahu nggak sih? Kan ada tuh berita yang apa? Seorang cowok datang ke nikahan mantannya terus yang ceweknya sampai pingsan nangis sedih gitu. Iya, Nah, salah terima ya. Iya, Itu kan- salah sendiri. Ya lu tidak memberikan kebahagiaan dong, jadinya orang yang datang jadi anjir, dia jadi sedih gitu. Iya, Jadi salah. tidak semua yang lu katakan itu benar. Ya benar kalau seandainya nggak pakai baper. Ya kan itu sebenarnya personal ya, kayak ya lu ngundang mantan Iya, harusnya apa-apa. tahu resikonya dong. Gitu. Berarti itu penting. Penting buat Karena gue. alasannya adalah penting supaya orang-orang tahu lu udah nikah Dan bahagia sama-sama. dan bisa membagikan kebahagiaan lu ke orang lain. Iya betul. Oke. Kalau dari lu Pak, penting nggak? Enggak. Enggak penting sama sekali Oke, karena why? gini loh, karena yang dari nikah itu sebenarnya itu kan yang kita cari itu adalah hidup bersamanya itu loh yang penting kan. Yes. Dan kita kan sebagai umat muslim yang taat, kita mau apa ya bahasanya ya, mengikuti lah yang mewajibkannya kan itu kan menikah kan ya Iya. bahasanya. Dan itu sih bagi gua adalah buang-buang uang sih. Hmm. Kalau menikah itu dirayainnya, walaupun gue juga dirayain, tapi bagi gue itu buang-buang uang. Karena apa? Karena yang pertama itu duit bisa kita pakai buat yang next ke depannya, dan kita lebih baik daripada kita buang-buang duit. Sebenarnya kita kasih aja lah, berbagi kayak misalkan sedekah atau apa. Tapi Van, kalau lu bilangnya buang-buang duit nih, kadang-kadang kan lu pernah tahu nggak sih kalau orang nikahan itu buat bisnis. Jadi dia modalnya berapa nih? Dia modalnya berapa? Dia ngundang berapa? Nanti amplopannya tuh bisa lebih dari itu gitu. Sebenarnya sih begitu, cuman ya dari cara pandang gua ya sebenarnya itu bisnis ya, yang dimana-mana usaha itu kan buat perseorangan juga kan, buat menguntungkan salah satu pihak juga. Ya lebih baik ya
lu pas nikahan itu ya lu open house buat anak yatim, lu sedekah, lu Iya. berzakat. Gitu sih harusnya Ini ya. suaminya siapa ya? Keren sekali. Lah suaminya Vidya Aprilia. Ya, jadi dia udah beristri ya guys. Iya. Dia udah beristri. Dan oke. beranak satu saya. Oh, dia Oh, punya anak oke. tuh. Bayangin mukanya udah dia tapi dia udah punya anak. Gue baru mau gitu kan. Nah gitu Oke. sih bagi gua dan untuk ajang kebahagiaan ibaratnya gitu ya, bagi gue itu adalah sebuah Bonus lah ya. ajang menyombongkan diri, bener buat Hmm. bertakabur. Jadi sombong ya. Jadi sombong, gue udah nikah, lu apa lu teman-teman gue pada jomblo gitu. Nih lu lihat nih gue dipajang gitu, mampus gak lu gitu kan gitu bagi gua. Tergantung niat gak sih? Iya, tergantung niat. Tergantung niat. Cuma dari pembicaraan ini tuh gue jadi punya pemikiran yang ini sih. Apa tuh? Kenapa siapa namanya tadi gue sebut? Si Siapa? Vikinisasi Iya. itu nikah sampai berkali-kali. Nah. Jangan-jangan dia memang bisnis sih. Bisnis. Jadi modal berapa ratus juta gitu ya. Nanti kan dia undangnya artis juga kan. Dia undang artis juga kan. Nah artis kan ngasihnya juga nggak 100.000 200.000 anjir nggak kayak Oh makanya dia punya mobil mewah dari begitu juga kali. that's why dia sampai 20 kali. Bisa kan? Lah bukan. Ya Ya nggak tahu ya. Nah itu cuma Itu- pikiran aneh gue aja. Gue emang suka kayak gitu. Jadi kayak gitu ya. Tapi kalau dari sisi ini kan tadi Dila ngasih taunya tentang yang pada saat prosesinya. Kalau lu kan lebih ke menuju ke depannya gitu. The nextnya. Nextnya. Nah sebenarnya buat lu sendiri pernikahan itu suatu hal yang penting banget nggak sih? Ini di luar ini ya, di luar pestanya. Mhm. Jadi kan kalau kita melihat di luar negeri ya, kalau di luar Akad dong berarti. yes, jadi kalau di luar negeri itu kan ada yang dimana budayanya cewek sama cowok tinggal bareng tanpa menikah Mhm. itu adalah hal yang normal yang biasa gitu kan. Nah cuman di Indonesia ini gue ngeliat jadi pernikahan itu cuman untuk mereka supaya bisa tinggal bareng gitu. Hmm. Menurut gue itu hal yang gimana ya, buat gue gini deh gampangnya adalah menurut lo pernikahan itu suatu yang sakral atau enggak? Sakral buat gue. Sakral, why? Sakral karena satu, nikah itu kalau dalam agama gue kan ibadah ya, satu ibadah. Ya setiap ibadah buat gue sakral. Intinya Oke, gitu. hmm. Satu hal. Terus kalau sakral itu dari menurut gue ya, karena nikah itu kan lembaran baru, buka lembaran baru, ya kan. Jadi momen tersebut tuh momen membuka lembaran gitu loh, momen yang penting, momen yang suci gitu kan. Jadi ya buat gue sakral sih gitu. Akadnya tuh sakral memang, bukan Sesakral pestanya apa? ya. Sepenting apa seakad itu? Menikah itu sepenting apa sih? Karena tadi kan kalian berdua Ah. bilang bahwa sebuah pernikahan, gue nggak tahu ya, tadi gue lupa, cuman Evan tadi bilang bahwa menikah itu Wajib. adalah kewajiban gitu. Iya kan? kayak kita makan aja terus kita Itu kebutuhan. Ya tapi kebutuhan itu yang sama aja kayak menikah. Menikah juga sebuah kebutuhan juga Berarti sih buat ya. lu kebutuhan ya. Heeh. Oke. Nah kalau buat lu, apakah maksudnya sepenting apa? Kalau si Evan kan udah jelas nih dia, menurut dia menikah adalah sebuah kebutuhan nih buat manusia atau buat si Evan lah at least. Ya kan? Evan kadang bilang seperti itu. Nah, kalau buat lu pernikahan itu sesuatu yang gimana? Terlepas dari sakral atau enggak? Terlepas dari pestanya apa segala macam, buat itu sepenting apa sih menikah gitu? Ya penting karena dari ya tadi kalau misalnya lu bilang di luar negeri itu udah hal yang wajar, normal untuk tinggal bareng tanpa ada suatu ikatan bla bla bla. Nah, kenapa sakral? Karena kan ya itu udah kalau di dalam agama gue kan harus ada, kasarnya adalah kalau karena gue sebagai perempuan ya. Jadi kan kayak diberikan izin dari seorang bapak, diberikan dialihkan ke bukan kewajiban, segala tugas-tugasnya bapak diserahkan ke suaminya dong. Karena kan nanti istri harus nurut sama suami. Masih tugas dong berarti. Oh iya jelas, karena kan Serah terima jabatan, jabatan. akad itu Iya, bahasa. ibaratnya sertijab. Nah, that's why Gue baru tahu sih itu. Jadi Iya. akad itu serah terima jabatan Oh, iya dong. secara normalnya gitu. iya, Bukan secara yang Islami ya, bukan yang secara Islami, jadi dia serah jabatan. Serah terima Iya, jabatannya dengan di- cara agama sih lebih tepatnya sih. ya kan tapi kan setiap agama Pak punya cara Sendiri-sendiri, meskipun beda-beda. caranya beda-beda. Misalnya kalau misalnya Islam kan ya gitu harus salaman sah. Kalau yang apalagi agama lain kan beda lagi. Cuman tapi kan intinya sama. Intinya adalah
satu perjanjian antara suami istri kan, kalau ada tuh kalau nggak salah kayaknya di agama Kristen gitu ya ada perjanjian. Nah ini pun sama, cuman ini lebih ke perjanjian, lebih ke serah terima jabatan dan perjanjian antara si pihak suami dengan bapak, karena kan bapak yang ini kan sebagai kepala rumah tangga tadinya. Nah ketika kita mau nikah, kita mau bangun keluarga sendiri, berarti kan si suami itu harus menanggung sebagai kepala rumah tangga dari si istri ini. Makanya gue Udah stop. Gue pusing denger dulu. Udah Pak. Menurut lo gimana Pak? Panjang banget gak sih? ya intinya sertijab, buat gue intinya itu. Gue gak tau kalau gue ya, gue dengerin tuh kayak bentar ini sampai mana ya gitu. Ya pokoknya gitu lah ya. sertijab lah Ya intinya dong makanya sakral buat cowok, gue. maksudnya seorang ayah nyerahin anaknya ke si calon suami supaya si calon suami bisa memimpin si anaknya seperti dia menjaga anaknya. Ya. Kenapa panjang banget gitu Iya. jelasin gitu. Yaudah. Namanya cewek kan, ya udah dari Coba kalau lu gimana Pak? Yang Menurut udah lu nikah nih. sepenting apa sih pernikahan itu? Apalagi lu kan sudah menikah nih. Jadi kan lu sudah merasakan bagaimana rasanya menikah. Yang beda sama gue yang gue masih baru mau nih. Ya kan ini bisa jadi pelajaran juga buat gue. Lu veteran nikah. Enggak veteran sih. Senior. Kalau veteran nyokap gue. Iya. Sudah melalang buana dia. Udah 20 tahun, Pak. Iya, kalau gue ya pernikahan itu sebuah hal yang wajib, tapi wajibnya itu ya seperti lu ibadah sama Allah, sholat gitu, baca Quran ya seperti itu aja sih. Kalau dibilang sakral ya emang sakral, makanya ada kita mau ini pakai ijab kabul gitu kan. Tapi kalau soal balik lagi ke di resepsi inkah atau di acara inkah, bagi gue itu enggak sih. Ya kalau pestanya berarti enggak. Pestanya sih gue sebenarnya enggak, tapi karena emang kemarin kenapa gue dipestain ya karena istri gua ini kan orang Jawa pure tulen banget, jadi ya gue mesti ngikutin budaya gitu sih ya. Budayanya mereka ya. Walaupun gue emang orangnya nggak terlalu peduli sama budaya ya gitu, yang penting mah lu ikutin norma agama juga lu udah cukup ibaratnya gitu. Kalau buat lo agamanya cukup berarti ya. Emang agama tuh yang penting ya, sih. Itu gitu. nomor satu memang. Emang, kita nggak gitu. bisa ngomong lain lah ya, itu memang agama nomor satu. Oke. Ada lagi? Berarti pertanyaan gue berarti gini, sebenarnya terlepas dari pesta ya, menurut lu penting nggak sih kalau kan tadi kata lu sakralnya itu bukan sakralnya, menurut kan yang penting adalah ijabnya kan. Ijabnya. Penting nggak ijabnya itu dihadiri oleh keluarga besar, bukan keluarga inti, keluarga itu sudah pasti dong. Iya, keluarga inti mah besar. Bokap nyokap ya Iya kan udah pasti kan. Nah ini kalau Saudara, keluarga sepupu apa segala macam. Iya pokoknya keluarga besar. Terlepas dari teman ya. Kalau Iya. teman kan jatuhnya Ya, pesta. mau datang apa enggak Iya. ya selalu lah. Kalau gua mah, bagi gua didatengin dengan keluarga besar itu adalah hal yang benar-benar gua hindarin. Why? Kenapa dihindari? Karena gini, keluarga besar dan teman itu sebenarnya itu lebih riskan kena fitnahnya itu sama keluarga besar sih sebenarnya ketimbang sama teman. Kalau sama teman kan kita fair-fairan ibaratnya Iya, gitu. ya belak-belakan gitu. Belak-belakan, dulu mau begini bla 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 ya kan. Kalau keluarga besar kan jadi omongan sana kemari, jadi gosip lagi, jadi ada dosa lagi sih. Oh, jadi kalau sama Oke. keluarga besar tuh dia lebih ini ya, kayak apa? Lihat tuh anaknya Pak Budi misalnya, Iya, ya, anaknya Pak anaknya. Budi tuh nggak kayak ini gini. Iya, masa seumur segini udah nikah? Ya, emang kenapa kalau pengen nikah gitu kan? Ya berarti kan udah siap ibaratnya gitu, udah siap lahir batin, udah siap. Berarti lebih ke ini sih, mungkin kalau gua ambil ya, gua boleh tarik kesimpulannya mungkin karena kalau misal seumuran nih, kalau ke teman kan berarti teman seumuran ya, cara berpikirnya masih sama, bahasanya tuh masih sama gitu. Kayak gua ngobrol sama lu bahasa kita sama, beda sama kayak gua ngobrol sama nyokap gua bahasa gua beda, nggak seperti ini otomatis kan. Nah kalau sama keluarga kan kita ngomongnya otomatis beda nih. Kadang-kadang mereka salah nangkep atau gimana, Ya, akhirnya nanti malah jadi menimbulkan fitnah dan kawan-kawan, kita diomongin apa segala macam. Iya, Daripada kan. seperti itu mending nggak usah. Karena kan kita kan ini mau beribadah, maksudnya mau beribadah aja kita harus dapat dosa lagi ibaratnya kan gitu. Menebar dosa ya. Menebar dosa, menebar dosa. Ya, gue juga kalau ibaratnya kayak yang udah juga sholat jamaah sama temen atau sama keluarga besar juga, ini tumben nih sholat gitu Iya, kan, anjir. tumben Iya. sholat berjamaah gitu kan. Lah emang apa gue aja biasa sholat berjamaah aja sama orang-orang kawanan teman-teman gue di masjid aja kagak Udah aja. ada gitu, malah tarik gue dipaksa sholat tuh sini lu barengan-barengan, jangan sendiri-sendiri gitu kan. Kan intinya kan kita begitu menikah juga selain mengikat dua keluarga kan, kita juga mencampurkannya juga, dan ini sebuah
ladang pahala yang besar gitu bagi gua, makanya gua bilang ini adalah wajib banget gitu kan. Gitu ya, gue dulu sebagai mantan agnostik kagak punya pahala, kagak punya apa ya, gue merasa kosong ya. Inilah pahala nih. iya, inilah ajang gue butuh pahala tuh di sini. Ngumpulin pahala ya? Ngumpulin pahala, investasi Okay. buat di akhirat nanti dong. Berarti lu setuju kalau pernikahan sakral dong? Hah? Pernikahan sakral. Hah? Kalau dia setuju Kalau sakral. sakral itu setuju, kalau pernikahannya Cuman itu kan pestanya enggak. Oke. Karena itu buang-buang duit, Pak. Karena duit itu bisa dipakai buat buka peternakan kan, ada investasi saham lah. Malah bisnis ya, untuk bisnis ke Iya, depannya. mending untuk bisnis ke depan yang dimana nanti mungkin aja kita bisa buka bisnis resepsi orang gitu kan. Nah, jadi WO akhirnya. Jadi WO kan gitu. Jadi yang gua pikirkan tuh ke situ sebenarnya kalau soal pesta pernikahan. Dan yang malah jadinya malah kita nikah juga nimbulin fitnah lagi juga. Masa cuma makanannya begini doang kan gitu. Oh iya bener juga. Bener kan? Kalau Iya kita sih. banyak, iya sih itu Iya sih, benar. Masa hadiahnya orang-orangan sawah gitu kan. Iya. Centong nasi kan gitu. Masa nanti datang ya masa gua nggak dapet souvenir ya, Iya. kalau souvenirnya habis gimana sih gitu kan malah. Iya. Aduh, bangkunya bangku warteg lagi kan. Parah juga gitu loh. Benar. Jadi omongan lagi, makanya bagi lu yang berdua yang mau menikah ya sebisa mungkin ya kalau lu udah mau punya acara nih resepsi ya Anda kasih aja dulu selotip ke keluarga besar yang suka nyinyir gitu. Jangan ngomong. Yes. Gini. Ya, tapi kenapa dulu sampai bertanya hal itu tuh, concern lu apa nih? Kenapa lu mau menanyakan kenapa harus keluarga besar tuh gimana? Apakah keluarga lu seperti itu atau gimana? Iya, enggak, karena kan kalau bagi dia kan pestanya nggak penting, ya kan? Iya, Berarti pestanya kan yang nggak penting. terpenting ijabnya. Yes benar. Nah, berarti Janjiannya. yang gue pikir adalah bagi dia yang terpenting hanya dia, pasangannya, dan keluarga inti. Nah, that's Iya. why gue nanya. Hmm. Berarti kalau seandainya kayak gitu, kalau misalnya dia nggak mementingkan resepsi ya, berarti kan ya sekedar di KUA aja cukup. Sebenarnya gitu kan? Emang iya. Nah, berarti kan keluarga besar pun nggak perlu tahu atau nggak perlu datang pun penting nggak sih? Makanya gue mau tahu dari sisi itu sebenarnya. Sebenarnya sih kalau menurut gue ya, kalau menurut gue pribadi, untuk perlu datang apa enggak itu enggak. Perlu tahu atau tidak ya perlu. Kenapa? Karena kita kan sebagai manusia ya, maksud gue ya manusia itu makhluk sosial kan. Dan kita keluarga gitu. Kenapa kita suatu keluarga, masa ada keluarga kita yang menikah, kalau sampai kita nggak tahu ada kabar itu kan kayak, loh kok lu udah punya anak? Lucu nggak sih? Ya nggak Iya sih? sih. Tapi Pas kalau misal lebaran udah punya bau Nah, baby. duluan. nah, cuman kan kalau misal kita memang kita udah ngasih tahu nih, tapi kita nggak, lu mau datang nggak masalah, dan tidak ada kewajiban lu untuk datang. Kayak gue ngasih tahu lu nih supaya tadi nanti tidak menimbulkan fitnah. Lu dapet anak dari siapa? Ternyata ya emang gue udah nikah, lu aja yang nggak tahu. Kenapa nggak dikasih tahu? Nah itu kan jadi masalah. Yang penting dia udah tahu, nggak perlu sampai harus datang. Bayangin kalau misal dulu tuh gue masih di luar, terus gue misal dapat orang Singapura misal, gue nikah di sana. Terus masa teman-teman gue yang di Indonesia atau keluarga gue yang di Indonesia dan keluarga gue yang di US harus datang ke Singapura? Siapa yang mau bayarin? Gue. Ya kan? Ya nggak mungkin dong. Ya kan? Ya kan nggak mungkin. That's why ya buat gue kalau dia harus datang itu enggak. Tapi kalau dia harus tahu itu iya. Harus tahu. Kita harus ngabarin dong. Dan kita juga gimana ya, hormatin lah mereka kan, kalau ada apa-apa juga kita ngasih tahu. Dan yang buat gue yang paling penting, yang pertama nih kalau kita mau ngapa-ngapain itu adalah tetangga. Karena kenapa? Kita ngambil simpelnya aja deh. Kalau di keluarga kita ya misal kita tiba-tiba mau masak, gulanya habis. Yang bisa bantuin kita pertama kali siapa? Keluarga kita atau tetangga kita? Abang Gojek bisa belanjain. Waktu kan? Emang Iya. out of the box nih orang. Tapi waktu kan? Iya. Maksud gue waktu kan? Tapi kalau lu kenal sama tetangga lu, itu yang gue lakukan waktu gue di Surabaya ya. Jadi kalau misal gue mau masak, tiba-tiba aduh minyaknya habis, gue keluar, tolong bu, minyak saya habis, boleh minta dulu nggak, nanti saya ganti. Ngerepotin kamu. Paling gitu. Dikasih. Iya. Oh ya udah. Tergantung tetangganya berarti. That's Iya why. sih. Kalau tetangganya rese ya, kembali lagi. males juga gue undang ya. Kembali lagi. Kalau pada saat lu ada acara lu mementingkan mereka, ya mereka pasti mementingkan lu juga. Tapi kalau misalnya dalam suatu acara lu kayak tidak peduli sama mereka, ya buat apa mereka peduli sama lu? Iya, tapi kalau dari awal tetangga lu udah nggak, ya itu karena tetangga lu peduli kan. Iya. Tapi kalau dari awal tetangga lu tidak peduli, apakah lu akan memperdulikan mereka?
kalau buat gue itu sebuah kewajiban sih. Jadi gini, Hmm. simpelnya tuh itu tadi kan itu masalah yang simpel ya, masalah gula atau itu kan ya bener kata lu memang dia harus ini. Gini bayangin nih, misal kita lagi nggak di rumah, Mhm. ya kita lagi nggak di rumah lagi kosong, Mhm. kebakaran. Mhm. Yang ngurusin kebakaran pertama kali siapa? Tetangga. Abang Pasti. Grab. Nggak ada abangnya di rumahan bang. Rumah saya kan perkampungan, banyak abang-abang banyak sama abang Grab. Oke. Jadi Iya. bakal bantuin juga. Iya tapi kan tetangga lu juga bantuin. Iya sih, tapi Dan- yang ketahuan duluan kan abang gue tuh kebakaran tuh gitu. Iya, dia Bang- bilang tetangga kan. Iya sih. Ya udahlah. Bagi komunitas. Cuman maksudnya gini, kita tidak Warga membandingin- sekitar kalau gitu Iya. kita Iya oke, nyebutnya. warga sekitar. Nah, keluarga yang tidak di situ kan dia nggak bisa bantu apa-apa. Berarti yang harusnya kita pererat silaturahminya itu ya sesuatu yang lebih dekat dari kita. Kalau tetangga lo nggak peduli. Gini, pernah ada gini ya. Kalau gua kan orangnya memang, gua bisa dibilang gua nomaden ya. Jadi Iya. gua nomaden, gua kayak rumah gua ada di mana-mana. Aha. Jadi kalau ditanya lu punya rumah apa enggak, gua sampai bilang gua nggak punya rumah. Gua nggak tahu rumah gua di mana. Gua nggak punya tempat pulang. Semua yang gua singgahin, mereka menerima gua ya udah. Berarti kan gua punya. Nah, ada suatu rumah di mana di Kediri ya, tempat istrinya si Evan. Iya. Itu Kampung. tetangganya kayak gitu. Nah karena gue sudah terbiasa ya, misalnya gue dapat apa too much gitu kan, gue kayak gue makan sendiri tuh mubazir, nggak ada kebuang apa segala macam, gue akan ngasih tetangga. Tetangga awalnya nggak peduli, cuman semakin lama tuh kayak mereka kok gue dikasih terus ya apa segala macam. Akhirnya mereka secara tidak sadar pun unconsciousnya kita udah tanamkan bahwa keluarga gue itu kalau ada apa-apa gue akan bantu kalian. Itu dari zaman gue masih di Cengkareng, waktu gue masih SD. Mama itu ngajarin ketika mama pulang gitu bawa misal Tupperware atau apa, di rumah udah banyak, kasih tetangga. Tetangga seneng, akhirnya mereka kenal. Sampai pada saat kebanjiran, rumahnya mereka itu udah kacau. Yang diselamatin punya siapa? Rumah kita duluan. Karena apa? Mama sering ngasih gitu. Entah itu baju, entah Tupperware, entah itu kitchen utensil, whatever it is lah ya. Nah itu kebawa ke gua sampai sekarang. Jadi kalau misalnya waktu gua di Kediri tuh, gua misalnya ada makanan kayak wah ini kebanyakan nih, gua kasih lah tetangga sebelah. Walaupun memang kelihatannya rumah gua lebih kecil daripada rumah sebelah ya, cuman gua ya udah gua kasih aja. Sampai akhirnya tuh ada seorang tetangga itu yang marah sama gua. Marah karena gini, lu tuh jangan terlalu baik. Oke. Semua orang itu ngomongin keluarga lu tau. Gue kayak, why? Gitu kan. Ya soalnya gini. Padahal gue tuh sakit hati kalau mereka ngomongin itu. Karena cuman lu doang tetangga di sini yang kalau ada apa-apa tuh lu bagi-bagi. Yang lain tuh nggak pernah kayak gitu. Lu udah kayak gitu terus diomongin orang kan gue sakit hati. Dia yang marah. Oke. Ya udah lu nggak usah. Ya udah kan itu kan gua. Oke. Gue juga nggak mikirin. Tenangin diri aja nggak bisa. Gue nggak terima kalau udah tenang. It's okay. Gue kan kayak gitu ya udahlah. Maksudnya pasti ada orang yang kayak gitu. Ya kan. Berarti kalau kayak gitu, kalau lu nikah, lu akan undang tetangga dong. Yes. Gue akan lebih mementingkan tetangga gue yang biasa gue ada di situ daripada keluarga gue yang jauh. Keluarga jauh ya. Ya, jadi oke. kalau keluarga jauh gue akan lebih milih untuk ya gue ngasih tahu mereka bahwa kayak misal ada keluarga gue bukan ngundang tapi ngasih tahu. ya anggaplah ada keluarga gue yang di Papua gitu ya. Ya gue bakalan bilang, "Om, aku mau nikah gini-gini." Mau Gue restunya. iya, gue nggak akan minta datang ya, enggak. Gue kan minta tolong doanya ya gini. Udah. Paham, Tapi kalau tetangga gue kanan kiri ya gue akan bilang datang ya. Gitu. Gue sih lebih mementingkan itu ya. Gitu. Oke. Berarti resepsi penting dong buat lu. Kalau memang harus ya udah. Oke. Jadi penting gak nih? Kalau gini, kalau resepsi ya buat gue untuk pesta pernikahan itu ya. Untuk pesta buat gue itu nggak penting. Buat gue ya. Cuman ya gimana ya? Jangan undang tetangga. Berarti mau nggak mau dipestain dong. Iya nggak harus juga. Iya nggak sih? Enggak. Kalau gini bentar. Anda tidak konsisten Enggak, sekali. Gini kan kalau memang harus mengundang. Nah buat gue pesta pernikahan itu tidak penting kenapa? Karena buat gue gimana ya? Menikah itu hal yang gue nggak ngerti ya kenapa. Makanya sempat ada pertanyaan di gue kan, apakah menikah itu sakral? Apakah menikah itu penting? Bahkan tadi jawaban dari Evan menikah wajib. Jawaban dari lu adalah menikah itu sakral. Karena buat gue menikah itu biasa aja. Wow, wadidaw. Ya gimana ya, menikah itu sama kayak lu pacaran, cuman sekarang ada janji gitu. Kalau pacaran kan janjinya tidak ada hitam di kertas putih gitu kan.
Lo kalau menikah, lo ada hitam di kertas putih, ada dokumennya. Lo Iya, punya ini tuh dan secara lo sah, berjanji gitu. secara sah dengan Tuhan lo, dengan bapaknya calon istri lo, kan itu Iya. sakral gak sih? Buat gue sih sakral ya. Iya gini, kalau gue di hidup gue kan, di Mhm. hidup gue itu kan gue menanamkan yang namanya trust, Mhm. ya kan. Jadi setiap orang itu harus percaya satu sama lain. Hmm. Melakukan perjanjian adalah hal yang biasa buat gue. Hmm. That's why gue bilang menikah itu kan melakukan perjanjian. Hmm. Ya biasa aja. Kecuali Karena lu udah pasti nempatin janji, karena lu karena gue percaya iya gitu karena ya. gue udah terbiasa gitu. Kecuali memang orang-orang yang apa dia kalau janji terus nggak ditepatin, palsu. gimana kayak gitu buat mereka kan itu kayak wah ini gue harus gini buat gini deh. Lu gini Pan, lu pernah nggak sih merasa kalau misal pada saat mau nikah tuh kayak wah nanti gue ada beban baru nih, gue ada gini bla bla bla, wah nanti gue harus gini, gue nanti punya istri harus gini Pikiran gitu pikiran kayak gitu nggak kalian berdua pada saat misal mau pada saat dulu mau nikah? Itu sih bagi gue itu bukan sebuah beban pikiran ya, kan itu emang udah pastinya bakal begitu. Iya, cuman maksudnya nanti lu pikirin nggak? Maksudnya masuk ke ada pikiran lu nggak kayak gitu? Ada, cuman ya gue emang orangnya santai ya, gue ngikutin. Sans aja ya. Iya, sans aja ngikutin, lihat nantinya aja. Kalau misalkan ada masalahnya yang bisa gue selesaikan sendiri, gue selesaikan sendiri. Kalau misalkan ada masalah yang butuh orang ya paling ya keluarga inti gue, nggak perlu sama keluarga besar jauh. tahu ya segala macam. Nah, itu mah ribet yang ada. Gitu. Kalau menurut lu? Gue kalau dibilang pikiran ya pasti Hmm. kepikiran. Tapi kalau dijadikan beban, nggak beban karena memang sama sebenarnya. Karena ya memang sudah lumrahnya gitu nggak sih? Gitu. Yes. Nah itu maksud gue. Jadi itu hal yang biasa kan? Maksudnya ya. Iya, tapi Ya itu udah pasti terjadi kan, ini berarti kalian berdua sama nih kayak sama gue. Maksudnya iya, hal itu pasti terjadi ya pasti. udah. Tapi ya, kan ya udah. buat kedepannya, bukan di momen ketika lo sertijabnya. Buat gue ya. Ya, Jadi karena- makanya gue bilang sakral itu adalah ketika sertijabnya. Dan kalau gue Apa sertijab? serah terima jabatan maksud gue. Akadnya Ijab. ijabnya. Jadi sertijab. Ya, Tahu nih kan tadi kan lu nanya kan waktu di awal-awal tuh ya kan Hmm. kayak buat gue kenapa sakral ijab tuh, karena ya bagi gue kayak sertijab kan intinya gitu kan, kayak serah terima jabatan antara bapak ke suami gitu. Jadi buat gue itu sakral gitu, dan perjanjian, dan di situ ada perjanjian antara buat gue ya Iya, kayak udah, ijab iya, sama iya. Tuhan Iya, gitu. Udah itu udah. Nggak kelar. Lu balik ke situ lagi Iya anjir. gitu guys. Oke. Oke. Oke, jadi ya udah lah ya. Jadi kalau kenapa sampai ini ada gitu? Karena menurut gua pesta pernikahan tidak penting gitu. Terus menurut Evan tadi pesta pernikahan tidak penting. Nggak penting. Ijabnya penting. ya kan? Ijabnya yang penting. Kalau menurut gua pesta pernikahan nggak penting, ijabnya B aja. Iya. Kalau Karena menurut saya lu juga pengen buru-buru ke kamar lah. Nikah gitu nggak kan. gitu, nggak gitu. Oke. Kalau gua nggak. Kalau Anda kan gitu, kalau saya kan nafsunya aja. normal gitu Oke, loh. oke. Jadi buru-buru dong. Ayo Makanya langsung dong. punya anak ya, Pak. Iya, langsung Oke. punya anak. Ayo dong, buru Iya. dong. Gitu. Nah kalau lu Oke. dari pestanya sama ijabnya dua-duanya penting kah? Dua-duanya harus kah atau gimana? Pestanya harus, ijabnya penting dan sakral. Wah berarti emang kita ada level-levelnya. Gua tuh level paling bawah, lu yang medium, dia hard. Emang cewek tuh gitu ya? Iya. Hard gitu ya? Kayaknya gitu sih. Pemikirannya kompleks. Kalau kita kan cuma ya Simple udah aja simple udah. aja. Ya udahlah, paling kayak gitu aja. Nah ini gue mau nanya nih buat kalian juga, kalau misal kalian mau apa? Ada pemikiran lain gitu. Nah iya kalau kalian punya pemikiran lain, gimana sih menurut kalian pernikahan itu apakah sakral? Terus apakah penting tuh apa namanya pesta pernikahan, apalagi sekarang lagi COVID ya? Iya. Jadi kita kan nggak bisa juga, nggak boleh gitu, tetap ikuti protokol kesehatan kayak gitu-gitu. Ya kalian bisa tulis langsung aja di komen di bawah. Kalau misalnya kalian mau tanya tentang apa atau membahas tentang apa lagi untuk kedepannya, kalian langsung aja komen di bawah. Jadi ya paling gitu aja sih. Gua Viro Reme. Gila. Evan. Sampai jumpa di next video.